Hai guys, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori strukturalisme. Di sini kami beranggotakan saya Corina Nurul Aliyah, saya Elsa Agustia, Saya Naila Hindah. Saya Fatihah Nurjannah. Selamat menyaksikan. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura yang berasal dari bahasa Latin berarti bentuk atau bangunan dan sistem cara. Strukturalisme adalah teori yang mengatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamnya sebagai bangunan teoritis atau abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintaksis dan paradigmatis. Menggambarkan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial dan atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik berkaitan dengan maksud keinginan maupun tujuan manusia. Menurut Joseph, menjelaskan bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang memaparkan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Teori strukturalisme memiliki sejarah evolusi yang luas dan berkembang secara dinamis. Ada konsep dan istilah berbeda yang saling bertentangan dalam perkembangan ini. Misalnya, strukturalisme Prancis tidak terkait erat dengan ajaran Blaise, Sapir, dan Prof. Tetapi semua gagasan strukturalis bisa disintesis oleh pembagian linguistik yang dikembangkan oleh Ferdinand Lassalle. Ada beberapa perbedaan di antara para ahli teori strukturalis, namun mereka semua menganut konsep dasar Tokoh-tokoh strukturalisme. Strukturalisme dipengaruhi oleh aliran bahasa yang didirikan oleh filosof Prancis Ferdinand Lassalle. Akibatnya, banyak orang menggunakan konsep Lassalle sebagai landasan pemikiran mereka. Berikut adalah tokoh strukturalisme. Yang pertama, yaitu Paul Lévi-Strauss. Sebagai bapak strukturalisme Prancis, Lévi-Strauss menggabungkan sosiologi dengan linguistik, bertujuan untuk menjadikan ilmu bahasa lebih progresif, yang terjadi sekitar tahun 1920. Lévi-Strauss juga mengangkat topik yang sering muncul di kalangan pakar antropologi budaya, yaitu totemisme. Yang kedua, yaitu Jacques Lacan. Jacques Lacan adalah salah satu strukturalis yang percaya bahwasanya Lévi-Strauss meninggalkan psikoanalisis Freud sebagai satu-satunya sumber inspirasi untuk karyanya dalam strukturalisme dan sengaja menekankan levelnya. Sebab penjelasan Descartes dan Lacan tidak mengetahui penemuan Lassalle antara penanda dan petanda. Landasan Lacan juga tidak mengetahui penemuan Lassalle antara penanda dan petanda. Asumsi ini bukanlah revolusi dalam cara kita melihat orang-orang dalam lingkungan barat. Bahasa seperti yang dipahami Lassalle adalah sistem hubungan dan perlawanan punya prioritas atas topik yang sedang dibahas. Lacan menegaskan bahwasanya hal yang sama berlaku untuk alam bawah sadar. Yang ketiga yaitu Roland Barthes menekankan bahwasanya tanda baru masuk akal tidak bisa dibahasakan. Itulah sebabnya bahasa melampaui semua sistem tanda yang lain. Barthes tidak sepaham dengan pandangan tradisional. Barthes menunjukkan bahwasanya realisme Balzac tidak benar-benar mewakili realitas, melainkan dalam bentuk angka dewasa tentang kehidupan. Jenis-jenis strukturalisme. Teori strukturalisme bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, strukturalisme formalis. Dalam sastra dan sains, formalis dari kata Latin forma berarti bentuk, mengacu pada pendekatan yang mengabaikan materi biografis, psikologis, biologis, dan sosial, dan berfokus pada bentuk karya sastra itu sendiri. Formalis memperhatikan karakteristik yang membedakan sastra dan ekspresi dalam bahasa lain. Selain itu, pendekatan ini kadang disebut sebagai strukturalisme sebab para pendukungnya menganggap bahwa karya sastra sebagai struktur yang mudah dan otonom berlandaskan paradigma struktur bahasanya. Yang kedua, strukturalisme
teori strukturalisme itu mempunyai kekuatan dan kekurangannya. Untuk kekuatan strukturalisme yaitu pada hakikatnya sebuah karya sastra tersusun dari potongan-potongan penyusunnya. Menurut Theo, pada 1984, analisis struktural termasuk aspek terpenting dari suatu penelitian jika dibandingkan dengan pendekatan teoritis lainnya. Strukturalisme sastra adalah metodologi yang menekankan pada bagian-bagian fundamental yang menyusun teks. Tanpa analisis strukturalisme, sebuah karya tidak dapat dikaji secara lebih mendalam. Selain itu, tujuan analisis ini adalah untuk memahami, menyampaikan, dan membongkar materi karya secara lebih rinci agar isi karya mempunyai makna yang kuat. Dan untuk kelemahannya adalah kelemahan utama dalam pemikiran strukturalis. Dapat dipahami bahwa memahami teori strukturalis sebagai teori sastra ahistoris. Penulis tidak menulis dengan sia-sia. Penulis menulis di ruangan yang penuh dengan masalah hidup. Masalah ini pasti akan memengaruhi pikiran penulis saat menulis cerita. Kondisi ini diabaikan oleh teori strukturalis. Terima kasih telah menyaksikan video kami.